Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multiteknika Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-unboxing atau lebih tepatnya yaitu mereview alat tester atau alat ukur entah itu listrik, resistansi, kemudian untuk mengukur tegangan juga. Nah, kebetulan di sini produk atau barang alat tester ini baru datang ya. Saya beli di online. Untuk harganya nanti saya kasih tahu di akhirnya. Oke, di sini saya menggunakan dari produk Hellas ya, mencoba produk Hellas yang analog ya. Karena sebelumnya saya menggunakan avometer dari Sunwa yang harganya di bawah 100.000. Dan ini saya baru mencoba kali ini yang harganya di atas 100.000 ya. Oke, saya akan mereview ya sedikit demi sedikit supaya rekan-rekan semuanya paham juga bagaimana produk ini dan kualitasnya nanti saya jelaskan. Nah, oke ya. Nah, yang pertama di sini ada kabel tester. Sebenarnya dari multitester tersebut juga ini udah include juga ya, sebenarnya udah include dengan kabel testernya. Kenapa? Saya biasa membeli lagi kabel yang eksternal ya, yaitu yang bukan bawaan dari avometer tersebut. Kenapa? Karena saya kurang suka juga ya, biasanya kurang suka karena biasanya kabel tester yang bawaannya itu untuk kualitasnya kurang bagus lah kalau menurut saya. Makanya saya beli lagi meskipun ini harganya cukup murah. Saya beli di online sekitar 15.000 ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan dari sedikit, akan mereview mulai dari wadahnya atau dari boxnya. Ini mereknya atau produknya yaitu Hellas tipe YX392TR. Untuk kardusnya seperti ini. Cukup sederhana. Ini menggunakan dus biasa ya. Seperti kardus-kardus pada umumnya. Oke, seperti ini, tidak ada tulisan lagi. Dan mungkin di sini ini untuk di pinggirnya protective function analog multimeter. Jadi ada sistem proteksinya ya, sistem proteksinya. High quality meter, kemudian ada socket transistor test. Jadi ini bisa mengukur dari HFE transistor ya, entah itu transistor NPN juga PNP, dan juga dia ada penyangganya ya. Ada penyangganya. Oke, untuk tampilan depannya seperti ini, tampilan pinggirnya sama juga. Oke, seperti ini ya. Sederhana, tidak terlalu neko-neko lah intinya. Oke, kita buka. Nah, ini masih pakai bubble wrap ya. Karena emang baru datang. Oke, kita buka dan kita lihat. Dan di dalamnya juga ini tidak ada apa lagi ya, hanya avometer, kemudian kabel tester, dan juga buku panduannya juga. Oke, kita buka, kita bedah. Oke, di sini ini untuk kabel testernya ini kita singkirkan dulu dan bubble wrapnya kita pindahkan. Oke, ini untuk kabel testernya ya. Kabel testernya seperti ini. Oke, untuk kabel tester. Nah, kalau ini kabel tester yang bawaan, kalau ini kabel tester yang misah ya. Jadi saya beli lagi. Nah, kita coba lihat, kita bandingkan apa sih antara perbedaan kabel tester yang bukan bawaan sama bawaannya ya. Kita coba. Nah, untuk dari segi kualitas atau untuk dari segi bahan plastiknya ini hampir sama ya. Untuk plastiknya cukup lumayan bagus juga, tapi saya lebih suka yang model kayak gini ya. Ini lebih terlihat elegan kalau menurut saya ya. Oke, tapi itu tergantung dari rekan-rekan juga. Nah, ini untuk jarumnya seperti ini. Nah, untuk jarumnya sama, tidak terlalu tidak terlalu tajam juga, sedang lah ya.
Nah ya, seperti ini ya untuk jarumnya. Sama, tidak terlalu tajam, cuman perbedaannya dia ada lekukan sedikit nih di sini nih. Terlihat. Nah, ada lekukannya. Oke. Kalau yang ini tidak ada, kalau ini ada lekukan. Oke ya, untuk ini seperti ini ya. Untuk bahannya hampir sama lah. Hampir sama kualitasnya kalau menurut saya. Cuma nah di sini untuk perbedaannya terdapat di kabelnya. Nah, kalau yang bawaannya, kalau yang aslinya ya dari bawaan testernya, nah dia untuk kabel ke dalamnya itu dia enggak dipres langsung. Beda sama yang ini. Ini dia dipres. Ya kalau ini dipres, kalau ini enggak. Jadi biasanya kalau bawaannya ini dia mudah putus, dia mudah copot ya. Yang sering saya alami dia mudah copot. Beda dengan yang ini. Ini cukup lumayan bagus. Dan dari modelnya pun juga cukup elegan ya, oke. Jadi nanti saya akan pakai yang ini. Kalau ini nanti bisa juga digunakan untuk yang lainnya juga ya. Oke, ini untuk kabelnya. Mungkin untuk kabelnya ya kurang lebih sekitar berapa meter ya, bentar. Ini sekitar 1 meteran. Untuk kabel testernya sekitar 1 meter. Sama ini juga ya. Mungkin kalau yang bawahnya ini kurang dari 1 meter. Kemudian ini dari produk multitester tersebut seperti ini. Dan tampilannya juga cukup sederhana namun elegan ya terlihatnya ya. Seperti avometer seperti biasanya sih ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dia ada lekukan beda seperti yang avometer yang jenis Sunwa ya. Sunwa YX360 biasanya dia lurus yang enggak ada lekukan seperti ini. Dan di sini ada tiga buah soket ya. Di sini ada soket DCMA, kemudian COM dan V atau HM atau plusnya ya di sini ya. Oke. Nah, untuk bahannya seperti ini bisa dilihat dan bisa perhatikan ya untuk rekan-rekan semuanya, ini cukup lumayan rapih juga ya untuk bahan atau untuk pembuatannya, ini cukup rapih meskipun harganya sangat terjangkau bagi teknisi seperti saya ya. Ini saya beli harganya sekitar 150 ribuan ya, sekitar 150 ribuan, cukup terjangkau. Dan yang terpenting kalau menurut saya bagaimana cara penggunaan dan juga bagaimana kita menyimpannya ya. Jadi nanti tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebenarnya antara yang harganya mahal ataupun juga yang harganya murah sebenarnya sama-sama juga bisa digunakan, tidak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi sama juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan, kemudian mengukur hambatan juga sama yang mahal. Cuman mungkin perbedaannya kalau yang harganya mahal itu sistem proteksinya dia lebih bagus lagi ya, mungkin beda sama yang harganya biasa seperti ini. Kalau misalkan kita salah memutarkan selektor ini, mungkin dia avometer ini bisa rusak ya kalau misalkan salah kita memutarkan. Beda sama yang mahal, proteksinya itu lebih bagus lagi. Kalau ini mungkin proteksinya dia hanya menggunakan dioda ataupun juga fuse ya. Oke. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dan ini juga ada talinya, kemudian ini ada penyangga. Oke. Nah, ada penyangganya juga seperti ini. Jadi dia nah, supaya bisa kita lihat langsung seperti ini ya. Ini dia ada penyangganya. Oke. Ada penyangganya. Kemudian kita lihat di belakangnya dia ada tulisan apa, ini bahasa Inggris ya. Oke. Nanti kita lihat di dalamnya ini menggunakan baterai apa sih, entah itu baterai kotak ataupun juga baterai yang tipe A2 atau A3 ya. Saya belum lihat di dalamnya baterainya seperti apa. Nah, oke. Di sini untuk fitur-fiturnya cukup lumayan banyak juga ya untuk fiturnya. Dia bisa mengukur nilai DCMA atau DC miliampere ya. Jadi dia bisa mengukur ampere MA ya. Mulai dari 100 mikroampere
sampai 500 mA ya. Oke ya, sampai miliampere sampai 500. Kemudian dia juga bisa mengukur baterai yang 1,2 sampai 3,6 volt RL12 ohm. Kemudian untuk pengukur resistansi atau untuk mengukur resistor mulai dari kali 100K sampai kali 1 ohm ya. Ini untuk pengukuran resistansi. Ini untuk resistansi atau ohm. Kemudian ini untuk DC mah ya, untuk mengukur ampere, cuman dia kecil ya, hanya 500 mah saja. Kemudian dia ada fitur buzzer juga ya, fitur buzzer atau fitur, jadi dia kalau misalkan untuk mengecek kabel nyambung atau tidaknya, nanti isyaratnya atau indikatornya itu dia menggunakan buzzer ya, dengan suara. Oke, kemudian untuk pengukuran tegangan ini dia mulai dari 10 volt sampai 1000 volt. Ini untuk AC volt ya, untuk yang tegangan AC dari 10 sampai 1000 volt. Kemudian untuk DC-nya, DC volt dari 0,5 volt sampai 1000 volt ya. 0,5 sampai 1000 volt. Dan ini juga ada fitur tambahannya, dia bisa mengukur HFE dari sebuah transistor, entah itu transistor NPN dan juga PNP ya. Nah, kelebihan dari transistor ini dan kelebihan dari apometer ini, maksudnya, jadi sekarang ya untuk apometer yang keluaran sekarang itu, keluaran terbaru, biasanya dia ada fitur HFE tester ya, untuk mengukur nilai HFE dari sebuah transistor ya. Mungkin seperti ini untuk fitur yang ditawarkan oleh apometer Helles YX392 TR ini. Kemudian ini ada VOHM dan COM. Jadi ini COM itu adalah ground ya, ground, dan di sini adalah plusnya yang warna merah ya, untuk kabel yang warna merah di sini, ini untuk hitam. Jadi ini COM tetap di sini, ini untuk mengukur mAh ya. Jadi di sini juga nanti apometer yang untuk probe-nya yang warna merah di sini, ini warna hitam di COM. Oke. Kemudian kita lihat untuk jarumnya di sini sama ya. Sebenarnya sama seperti apometer seperti biasanya, cuman dia ada untuk pengukur baterai yang 1,2 sampai 3,6 volt ya, bisa mengukur. Dan di sini ada indikatornya juga ya. Di sini good katanya, kalau warna hijau ini bagus, kalau warna merah udah low banget ya baterainya. Ini untuk pengukuran resistansi atau hambatan. Kemudian yang di bawah ini, yang di tengah ini untuk tegangan. Kemudian untuk di bawah di sini untuk pengecekan biasanya kapasitor juga bisa ya, di sini nih ada nih. Oke, dan ini untuk pengukuran dB. Kalau untuk pengukuran dB dan juga C dalam kurung UF ini saya belum pernah mencobanya, tapi nanti saya akan pelajari lagi bagaimana cara menggunakan apometer ini lagi ya. Oke ya, seperti ini. Dan ini untuk pemutar adjust ya. Adjust itu yaitu untuk menolkan lagi atau supaya dia lebih, jadi supaya di sini ya jarumnya ya, ini ya. Oke, supaya di sini. Oke, sekarang kita coba pasangkan probe-nya, probe apometer. Nah, untuk probe apometernya seperti ini. Nah, ini ada penutupnya ya. Lupa kita buka dulu untuk penutupnya, kita simpan. Kemudian ini yang warna hitam kita simpan di negatif atau COM ya. COM ini ground. Seperti ini. Ini pasang di sini. Kalau untuk mengukur tegangan dan juga resistansi. Kalau untuk mengukur DCMA bisa di sini ya. Oke. Kalau saya sih jarang ya kalau untuk menggunakan ini, saya kebanyakan di sini. Oke, dan sekarang kita coba, kita buka juga penutup jarumnya atau ujungnya. Oke. Nah, dia langsung bergerak. Oke ya. Nah, seperti itu. Dia sangat sensitif sekali. Dan untuk pergerakan jarumnya, nah seperti itu bisa dilihat. Cukup lumayan cepat juga untuk pergerakan jarumnya. Nah, biasanya kalau yang harganya di atas 200.000 itu atau dari merek yang lain, biasanya pergerakan jarumnya itu agak lambat. Jadi dia itu bagus ya, lambat set.
kemudian turun lagi secara lambat. Kalau ini untuk pergerakan jarumnya lumayan cepat ya. Oke, tuh bisa dilihat. Ini untuk mengukur resistansi dari 1 kilo ohm, dan ini untuk mengukur resistansi dari kali 100 ohm. Ini 1 kilo ohm, ini 100 kilo kali 10 ohm, kemudian kali 1 ohm ya, seperti itu ya. Oke, dari built-in produknya ini cukup lumayan bagus juga, dan rekomendasi untuk teman-teman atau untuk rekan-rekan yang misalkan ingin punya apometer yang harganya cukup terjangkau, saya cukup merekomendasikan ya. Rekomendasiin juga untuk rekan-rekan yang dari produk ini cukup lumayan bagus, tapi itu nanti tergantung rekan-rekan juga ya. Misalkan mau yang dari tipe apa atau merek apa ya, tergantung ya. Tergantung rekan-rekan. Tapi di sini saya coba yang merek Helles ini ya, Helles YX392T. Oke, seperti ini, dan tampilannya cukup lumayan bagus. Oke ya, mungkin saya akan cek dulu baterainya di sini seperti apa, dan saya lihat untuk dari segi PCB atau dari rangkaian di dalamnya ini seperti apa ya. Oke, sebentar kita bongkar. Kita lihat isi di dalamnya kualitasnya seperti apa ya, karena biasanya kalau misalkan yang kualitasnya bagus itu nanti bisa kita lihat di dalamnya seperti apa produknya. Oh, dan ternyata dia menggunakan baterai A2. Ya A2 ya. A2, dan dia menggunakan baterai dari Helles juga ya, namanya dari produk Helles. Ternyata ada juga ya baterai Helles. Oke. Nanti kita ganti pakai yang merek yang lainnya yang lebih bagus mungkin. Dan dia menggunakan baterai A2 ya, untuk tipe baterainya dia menggunakan tipe A2. Kemudian untuk dari segi PCB di dalamnya, dia sepertinya dia menggunakan PCB yang kualitasnya cukup lumayan bagus, atau yang standar lah ya, standar. Dan di sini ada untuk fuse-nya untuk pengaman apabila misalkan terjadi konsleting atau kita salah memutarkan selektor. Dan ini di dalam juga masih ada fuse lagi ya, untuk mengganti apabila ini putus ya. Oke, ini cukup lumayan bagus lah kalau menurut saya ya. Dengan harga segini kita sudah bisa punya apometer dengan kualitas yang mumpuni. Oke ya, yang mumpuni ya. Biasanya kan baterainya itu ada yang 2 buah baterai A2 dan juga 1 buah baterai kotak, biasanya yang 9 volt. Tapi kalau ini dia menggunakan hanya 2 buah baterai A2 saja. Sebentar, kita pasangkan lagi. Ya. Oke, kita pasangkan lagi. Sebenarnya apometer itu kalau menurut saya ya, antara yang mahal dan murah itu ya sama-sama juga ya. Yang terpenting bisa digunakan. Kalau menurut saya nggak terlalu progres ke misalkan apa mahal dan apa murah. Tapi kalau misalkan kita punya uang lebih ya, atau punya rezeki lebih ya, tidak masalah kita gunakan apometer yang harganya lebih mahal lagi ya, tidak jadi masalah. Karena yang terpenting bagaimana kita cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara kita perawatan dari apometer ini. Kalau saya biasanya sering saya simpan di dusnya lagi. Kalau sudah kita simpan lagi dan simpan lagi. Dan di sini ada plastik dia ya, ada plastik. Saya biasanya tidak buka. Saya biarin saja ya seperti itu. Oke ya. Oke, seperti ini untuk bahannya cukup lumayan bagus dan cukup rekomendasi untuk teman-teman semua. Dan ini untuk bukunya. Buku panduan seperti ini ya, kalau menurut saya tidak terlalu perlu dibaca ya kalau menurut saya ya. Tapi untuk rekan-rekan semuanya ya harus dipelajari lagi. Ini peringatan, baca dan pahami manual ini sebelum menggunakan instrumen. Oke ya. Nah, di sini ada bacaan-bacaan lainnya lagi lah. Kalau saya sih gak terlalu membaca ini, karena yang terpenting kita sudah tahu bagaimana cara penggunaan dari apometer ini. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Mohon maaf apabila misalkan
ada salah-salah kata atau misalkan ada yang kurang dipahami, karena memang di sini saya juga masih tahap belajar dan saya belum terlalu terbiasa mengunboxing atau mereview beberapa alat-alat ya, tidak seperti orang lain, tidak seperti yang lainnya yang sudah lihai atau yang sudah mahir. Kalau saya mohon maaf ya, karena memang tahap belajar juga, tapi saya akan mencoba memperbaiki dan coba berikan kritik juga saran supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan unboxing yaitu atau mereview ya alat tester yang analog dari produk Joyi ya. Saya sedang memesannya di online dan sekarang belum datang, nanti akan saya review lagi. Oke ya, mungkin cukup sekian tutorial mereview atau unboxing juga boleh. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.